Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dimanapun berada, damai sejahtera buat kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti biasanya, setiap hari kita merayakan pestanya orang-orang kudus. Hari ini hari Jumat, tanggal 22 Juli tahun 2022, kita merayakan salah satu pestanya orang kudus, yaitu Santa Maria Magdalena. Saya akan menceritakan bagaimana kisah dan perjalanan tentang Santa ini. Dengarkan ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Maria Magdalena berasal dari Magdala, dekat Danau Galilea. Sebagian orang mengenalinya sebagai seorang pendosa besar ketika ia pertama kali berjumpa dengan Yesus. Maria Magdalena seorang wanita yang sangat cantik dan ia bangga akan kecantikannya itu. Tetapi setelah berjumpa dengan Yesus, Maria merasakan penyesalan yang mendalam atas hidupnya yang jahat. Suatu ketika, Yesus diundang ke rumah seorang Farisi bernama Simon untuk suatu perjamuan makan. Ketika sedang makan, terjadilah peristiwa yang oleh kaum Farisi dianggap sangat tidak sopan. Maria Magdalena, seorang wanita yang dianggap seorang pendosa, datang dan menangis di kakinya. Air matanya jatuh berderai di kaki sang guru. Dengan air matanya itu, ia membasuh kaki Yesus. Kemudian dengan rambutnya yang panjang dan indah, ia mengeringkan dan meminyakinya dengan minyak wangi yang mahal harganya. Membasuh kaki dan mengurapi dengan wewangian adalah cara orang Yahudi saat itu untuk menghormati seorang tamu agung. Simon si tuan rumah pun tidak menghormati Yesus dengan cara seperti itu. Orang-orang merasa heran melihat Yesus membiarkan seorang pendosa seperti Maria menyentuhnya. Yesus tahu apa sebabnya. Ia dapat melihat ke dalam hati Maria. Yesus berkata, "Dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih." Kemudian Yesus berkata dengan lembut kepada Maria, "Imanmu telah menyelamatkan kamu. Pergilah dalam damai." Sejak saat itu, Maria meninggalkan rumahnya dan bersama para perempuan kudus lainnya, Maria dengan rendah hati melayani Yesus dan para rasulnya. Ketika Yesus disalibkan, Maria ada di sana, di bawah kaki salib. Ia tinggal di sana bersama Santa Perawan Maria dan Santo Yohanes tanpa takut akan keselamatannya sendiri. Satu-satu hal yang dipikirkannya ialah bahwa Tuhan sedang amat menderita. Tidaklah heran jika Yesus berkata tentang Maria, "Ia telah banyak berbuat kasih." Setelah tubuh Yesus dibaringkan dalam makam, pagi-pagi benar pada hari Minggu Paskah, Maria pergi untuk membubuhi tubuh Yesus dengan rempah-rempah. Ia sangat terkejut mendapati bahwa makam telah kosong. Karena tidak menemukan tubuhnya yang kudus, Maria mulai menangis. Tiba-tiba ia melihat seorang yang disangkanya seorang tukang kebun. Maria bertanya kepada tukang kebun itu, apakah ia tahu di mana gerangan tubuh Tuhan yang terkasih diletakkan. Kemudian pria itu berbicara dengan suara yang dikenalnya betul. "Maria." Dialah Yesus, berdiri tepat di hadapannya. Yesus telah bangkit dari antara orang mati, dan ia memilih untuk menyatakan dirinya pertama sekali kepada Maria Magdalena.
Ada beberapa versi berbeda tentang kehidupan Maria Magdalena setelah kebangkitan Yesus. Tradisi gereja Ortodok menyatakan bahwa ia pergi ke Efesus dengan Santa Perawan Maria dan tinggal di sana sepanjang sisa hidupnya. Reliknya dipindahkan ke Konstantinopel pada tahun 886 dan disemayamkan di sana. Tradisi Perancis menyatakan bahwa Maria, Lazarus, dan beberapa sahabat Yesus datang ke Marseilles, Perancis, menginjil dan mengkristenkan seluruh wilayah Provence, dan kemudian menyepi dan hidup sebagai pertapa sampai saat kematiannya di La Seine-Baume. Arti nama Maria dari Magdala. Magdala adalah nama sebuah desa kecil di dekat Danau Galilea, Israel. Maria, versi Latin menyatakan Mariam, dan Maria. Ejaan Yunani ini adalah terjemahan yang digunakan dalam kitab Perjanjian Baru untuk nama Ibrani dalam kitab suci. Nama ini pertama kali ditemukan pada kitab Keluaran 15 ayat 20, nama saudari Musa dan Harun. Arti nama Maria tidak diketahui secara pasti. Ada beberapa teori yang menyebutkan nama ini berarti pahit, pedih, lautan kepedihan, lautan kesedihan, dan pemberontakan. Teori lain menyebutkan nama ini berasal dari Mesir kuno, yaitu berarti artinya adalah cinta atau kekasih yang dicintai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, begitulah cerita singkat tentang Santa Maria dari Magdalena yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Semoga kita yang selalu merindukan bagaimana mengikuti cerita tentang orang-orang kudus, iman kita semakin dipertebal dan kita semakin terberkati. Selalulah berbuat kasih dan rendah hati kepada sesama ciptaan Allah, karena kita semua adalah manusia pendosa yang telah ditebus dosa-dosa kita oleh Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Seperti cerita Santa Maria dari Magdalena yang kita rayakan pestanya pada hari ini. Dia adalah seorang wanita pendosa, hanya dengan selalu berbuat kasih. Karena kasihnya, imannya telah diselamatkan, dosanya telah diampuni. Semoga kita selalu semakin diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selanjutnya, kita akan mendengarkan bacaan liturgi dan renungan harian Katolik. Marilah kita persiapkan hati kita untuk meminta, memohon, menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hari ini, hari Jumat tanggal 22 Juli tahun 2022. Bacaan pertama diambil dari kitab Kidung Agung. Di dalam kerinduannya, sang mempelai berkata, "Pada malam hari, di atas peraduanku, ku cari jantung hatiku. Ku cari dia, tapi tak kutemukan. Aku bangun dan berkeliling di kota. Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari dia, tapi tak kutemukan. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja meninggalkan mereka, kutemukan jantung hatiku, kupegang dia dan tak kulepaskan lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Bacaan Injil diambil dari kitab Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap,
Pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri di dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya Guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Harian Katolik hari ini, hari Jumat, tanggal 22 Juli tahun 2022. Maria Magdalena kita peringati pestanya pada hari ini. Siapakah dia? Kita mengenal kisahnya dari Injil. Maria terhitung sebagai salah satu di antara wanita yang disembuhkan Yesus dari kuasa roh jahat dan kemudian menjadi pengikut dan pelayan Yesus selama karyanya. Maria juga hadir pada saat kematian Lazarus, hadir di jalan salib Yesus hingga di bawah kaki salib, hadir saat penguburan Yesus dan mendatangi kubur untuk mengurapi jenazah Yesus bersama para wanita lain. Dan puncaknya, Maria Magdalena menjadi satu-satunya wanita yang melihat Yesus setelah kebangkitannya. Yesus menampakkan diri kepadanya dan menyapa dirinya dengan namanya. Menyapa dengan nama pribadi memperlihatkan kedalaman relasi dan cinta. Kedalaman relasi itu semakin kuat terasa ketika seseorang kehilangan kekasih jiwanya. Lihatlah, Maria Magdalena bagai orang linglung mencari Yesus sambil menangis di sekitar kuburan. Rasa kehilangan itu indah dilukiskan dalam kitab Kidung Agung. "Pada malam hari ku cari jantung hatiku. Ku cari, tetapi tak kutemukan dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku?" Maria Magdalena telah menjadi kekasih jiwa Yesus, jantung hatinya. Maria mengalami sendiri rahmat belas kasih dan pengampunan Tuhan. Ia yang dosanya paling banyak diampuni Tuhan
akan paling besar sukacitanya. Kita semua juga ingin menjadi kekasih jiwa Yesus, jantung hatinya sendiri. Untuk itu, kita belajar dari Maria Magdalena untuk berani datang kepada Yesus, mohon ampunan dosa dan bertobat. Betapa Yesus amat mencintai pendosa yang bertobat, yang mengikuti hidup dan karya Yesus hingga mau mati dan bangkit dalam namanya. Semoga demikian. Amin.